Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai 2/3 Ramadan. Jika kita bagi Ramadan menjadi 3, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 terakhir. Di dalam hadis kita diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam sebelumnya. Dan insyaallah besok malam kita telah akan memasuki 10 malam terakhir. Berarti kalau kita pengen mencontoh Nabi, harusnya lebih bersungguh-sungguh. Apa yang dikerjakan Nabi pada 10 terakhir? Ada 3 hal yang diceritakan juga kepada kita lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Nabi tidak mendatangi istri-istrinya. Berarti abang-abang, bapak-bapak, 10 terakhir kita libur dulu. Tak perlu kita datangi istri-istri itu kalau kita pengen mencontoh Nabi. Kalau siang hari kita memang diharamkan, malam hari kita dibolehkan, tapi untuk 10 terakhir Nabi tidak melakukannya. Yang kedua, ahya lailahu. Nabi hidupkan malamnya. Berarti semalam suntuk Nabi tak tidur. Khusus untuk 10 terakhir Ramadan. Dari 365 hari setahun atau 355 hari dalam setahun menggunakan penanggalan Hijriyah, maka untuk 10 malam terakhir Nabi menghidupkan malamnya. Yang ingin mencari agenda tak perlu repot. Nabi sudah memberikan teladan untuk kita. Ada yang bertanya, mau ngapain aja di malam-malam terakhir? Maka yang pertama, Nabi mengencangkan sarungnya atau tidak mendatangi istri-istrinya. Yang kedua, Nabi on malamnya, semalam suntuk, mulai dari maghrib sampai ke subuh. Yang ketiga, aiqadha ahlahu. Nabi tidak ingin sendiri. Nabi bangunkan keluarganya. Yang sudah menikah, bangunkanlah istrinya. Dek, ayo bangun. Ngapain sih mas? Kita cari Lailatul Qadar. Nabi tak katakan tunggu Lailatul Qadar. Nabi katakan carilah Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadar. Nabi tak katakan di setiap malam bulan Ramadan. Nabi cuma bilang di 10 malam terakhir. Maka alhamdulillah karena petunjuk Nabi itulah kita hari ini sebenarnya tidak perlu membuat agenda sendiri. Kadang banyak agenda, makan malam, bukber, buka bersama, macam-macam. Akhirnya gara-gara buka bersama, kepenuhan full tank,
Maghrib molor, Isya molor, Tarawih nanti, bangun-bangun, besoknya bilang, kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Kalau kayaknya tadi malam Lailatul Qadar, apa lagi manfaatnya? Udah lewat Lailatul Qadarnya. Maka ayo bismillah, 3 hal ini kita saling ingatkan. Yang ketiga, Nabi membangunkan keluarganya. Jangan sendiri, bangunkan anak-anak yang sudah punya anak, bangunkan istrinya yang sedang beriktikaf di masjid. Ayo mah, bunda, bismillah, kita temukan Lailatul Qadar, kita cari. Mengapa? Karena Lailatul Qadar itu hanya malamnya saja. Kalau siang tidak. Ya. Siangnya ngapain Pak Ustadz? Yang bisa tidur, tidurlah. Karena malam tak tidur, masa siang tak tidur juga? Pingsan nanti susah pula. Ya. Berarti boleh tidur Ustadz siang-siang? Boleh, tidak ada yang melarang. Tapi kalau di kantor tidur, dipecat nanti. Ya. Maka alhamdulillah 3 hal ini insya Allah bisa kita kerjakan, tidak perlu lama. Seperti kita minta cuti untuk berangkat umrah 12 hari, untuk pergi ke Turki jalan-jalan seminggu, itu bisa kita liburkan semua program. Masakan untuk 10 malam terakhir dan Rasulullah katakan cari di situ, hanya ada di 10 malam itu, kita tak bisa. Maka yang bisa membantu kita untuk mengerjakan 3 hal ini adalah dengan cara kita beriktikaf di masjid, di rumah Allah, membaca kitabullah, membaca kalamullah, dan seterusnya. Baik, alhamdulillah, tema kita siang hari ini tentang tadabbur Al-Quran. Ramadan kita sudah melewatinya 2/3, dan Allah menegaskan dalam Al-Baqarah ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu harinya bisa kalian hitung, tak terasa sebentar lagi lebaran. Baru sehari puasa, besoknya langsung bilang, insya Allah 29 hari lagi bulan Syawal. Maka tidak lama puasa. Tapi memaksimalkan bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ada 2 hal yang harus kita catat. Ramadan Nabi kan cuma isinya 2. Soma dan qoma. Puasa siangnya, qiyam malamnya. Itu saja. Jadi kalau dari azan subuh sampai azan maghrib, soma, berpuasa. Dari azan maghrib sampai azan subuh, itu qoma, mendirikan malam. Nah, karena fokus kita pada malam hari, maka malam hari itu terbaik untuk apa? Sebagai jawabannya, kita buka surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat ke-6 dan ayat ke-7. Yang bisa ambil Quran, mushaf boleh diambil. Yang tidak bisa, boleh pakai gadget. Yang malas berdiri, ambil mushaf, bukan karena syaitan gangguin. Memang bawaan sebelumnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-6, Al-Muzammil. Al-Muzammil surat nomor 70 berapa? 77? Bukan. 73. Masya Allah, hafiz semua ternyata. Hafiz nomor surat, lumayan lah ya. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Terjemahannya, silahkan. Ayat ke-6. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Nah, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Jika kita meyakini ini ayat Quran dan kita yakin ini ayat Quran, berarti Quran itu harusnya menjadi apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti ayat ini apa petunjuknya bagi kita? Petunjuknya adalah sungguh bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya bagi jiwa. Berarti yang pengen jiwanya kuat, sederhana banget. Petunjuk Allah langsung yang berikan. Apa kata Allah? Bangun malam. Pak Ustadz, tiap hari saya tarawih Pak Ustadz. Tapi kenapa kayaknya lemah jiwa anak ini? Karena kau tak tidur. Tarawih itu kan kita habis Isya lanjut tarawih. Padahal ayat ini terjemahannya apa tadi? Sungguh bangun malam. Berarti minimal harus ada istirahat dulu atau tidur dulu barang setengah jam atau berapa menit. Kemudian kita bangun. Itu yang dimaksud oleh Quran. Oh, kalau begitu tadi Ustaz bilang menghidupkan malamnya. Itu karena 10 terakhir.
Kalau dari awal Ramadan kita tahu ayat ini, mungkin kita tidur dulu waktu orang tarawih. Orang selesai tarawih 8:30 kita bangun. Ngapain? Sungguh bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya bagi jiwa. Kenapa Ustaz baru ngomong sekarang? Baru diundang sekarang. Coba diundang dari awal, ayat ini pun keluar juga. Lihat ya. Jadi Quran itu petunjuk. Kalau kita ngaji, tak kita tadaburi, akhirnya ayat ini hanya khatam baca, bukan khatam faham. Bukankah di antara kita banyak yang setiap Ramadan masuk khatam. Makanya para ulama membagi dua khatam. Khatam baca dan khatam faham. Kalau khatam baca, insya Allah semua sudah khatam. Tapi kalau khatam faham, 1 juz pun mungkin belum. Maka yuk saling mengingatkan. Apa kata Allah? Sungguh bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya bagi jiwa. Berarti mengapa Quran di malam Ramadan? Mengapa sholat berdiri kita membaca Quran lama-lama di malam Ramadan? Karena pengaruhnya bagi jiwa lebih kuat. Bukan siang-siang begini tak kuat, tapi malam hari lebih kuat. Siapa yang ngomong? Allah langsung. Yang kedua, wa aqwamu qila, dan bacaan di waktu malam lebih berkesan. Allah yang ngajarin. Pantaslah Nabi Muhammad itu di malam-malam Ramadan ngapain? Nabi Muhammad malam-malam Ramadan itu ditemani Jibril alaihi salam. Kenapa di malam Ramadan ditemani Jibril? Begitulah hadisnya. Setiap malam Ramadan Jibril alaihi salam turun menemani Rasulullah, membacakan Quran, mendengarkan bacaan Quran Nabi, membenarkan jika memang ada yang salah, menjawab jika Nabi ada pertanyaan. Dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Mengapa tidak siang Pak Ustadz? Lanjut ayat ke-7. Sesungguhnya pada hari engkau memiliki kesibukan yang banyak. Allah tuh ngertiin kita banget. Anda mau ke kantor, silahkan. Anda mau cari nafkah, Anda mau bekerja, silahkan. Siang hari Anda punya kesibukan. Allah tak minta siang hari. Yang minta siang hari cuma Pak Haddad aja. Pak Ustadz, kita ada kajian habis zuhur. Allah tak minta. Allah cuma bilang ayat 6-nya tadi, sungguh bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya bagi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sungguh pada siang hari Anda wahai Muhammad banyak kesibukan. Baik ya. Hudan bukan ini. Hudan. Petunjuk bukan. Petunjuk. Nah kalau begitu Pak Ustadz, baiklah, nanti malam saya akan bangun, nanti malam saya akan ngaji, nanti malam saya akan baca Quran, nanti malam saya berdiri sholat. Oke, bagus. Sekarang kita buka surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah surat 70 berapa? Tadi kan 73. Masya Allah. Cepat. Hafal apa nyontek? Nyontek. Lihat, kalau nyontek lebih cepat, mengapa tak nyontek aja? Ya kan? Berarti boleh kita buka Quran. Siapa yang melarang buka Quran? Karena kalau kita ternyata masih hanya suka mendengar doang, mendengar pengajian, nanti kita akan lihat ayatnya. Siapa yang levelnya sampai cuman mendengar? Kita pengen naik level, tapi untuk itu kita lihat dulu Al-Qiyamah ayat 16. Apa bunyi ayat 16-nya? Tapi jangan ayat 16 dulu, ayat di atasnya, ya. Ayat 14 dulu. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Silakan dari ayat 14. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang mengerti kita adalah kita sendiri. Kita yang menjadi saksi, kalau kita yang tahu tentang siapa saya. 20 hari yang lalu kita sudah ngapain aja. Kita yang tahu. Kata Allah, manusia itu sendiri yang mengenal tentang dirinya sendiri. Bukan orang lain, kita yang tahu. Lanjut. Walaupun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Walaupun dia ngeles kemana-mana, kenapa antum tak sempat faham surat Yasin? Kenapa ente nggak sempat faham Al-Baqarah? Aduh, afwan akhi, ana sibuk, afwan. Biarpun ente ngasih alasan yang banyak,
Kata Allah, yang tahu diri ente, ente sendiri. Mau ngeles gimana pun, yang tahu kita sendiri. Terus bagaimana Pak Ustadz? Allah ajarkan Nabi. 16. Jangan engkau Nabi Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Jadi gaya Nabi saja Allah ajarin nih, Muhammad, ente kalau menggerakkan lidahmu membaca Quran, jangan cepat-cepat. Coba kita kalau ngaji, asal masuk Ramadan, bayangkan setahun 12 bulan. 11 bulan tak sempat hatam. Masuk Ramadan sebulan harus hatam. Ngajilah dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadakhala jannatahu wa huwa. Ini kalau ada guru tahsin tidak lolos. Panjang semua ujungnya. Tapi kenapa dia baca semuanya lolos? Karena baca sendiri. Rasanya semua sudah betul. Macam Imam Masjidil Haram rasanya. Lihat, ngajinya pelan begitu. Tapi coba tes. Kenapa kok bisa hatam? Ternyata waktu dia buka lembar kedua, 3 lembar itu rasanya cuma 1 lembar. Pantesan cepat hatam. Tapi kalau dia bacanya pelan, lama-lama capek juga. Habis itu ganti gigi dia. Apalagi yang jelas, makharijul hurufnya tak jelas, hukum tajwidnya entah kemana-mana. Yang jelas cuma 1. Apa betul Pak Ustaz? Shadaqallahul azim. Selesai. Oke lah hatam baca, hatam faham, belum. Nabi Muhammad Allah ajarkan, jangan engkau gerakkan lidahmu membaca Al-Quran, wahai Nabi Muhammad, untuk cepat-cepat menguasainya. Bukan begitu caranya. Terus bagaimana Pak Ustaz? Coba kita targetkan setahun 1 juz saya faham. Setahun. Atau kalaupun ikan setahun 1 juz, 1 Ramadan saya faham 1 juz aja. Berarti 30 kali Ramadan, 30 juz udah kita paham. Tapi 30 tahun kita berpuasa Ramadan, alhamdulillah, juz 30 pun tak paham-paham juga. Kenapa? Ngebut hatam. Gimana? Ini ayat ini baru turun siang ini di Al-Hidayah atau dari dulu dah ada? Kenapa baru paham? Nah, itulah dia Ustaz. Jadi Allah tuh ajarkan, lidahmu jangan kau gerakkan membaca Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Bukan. Nggak apa-apa berprogres. Seperti kita halnya naik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kan setiap tahun baru naik kelas. Mengapa Quran kita tidak naik kelas setiap tahun? Segitu-segitu aja. Berarti ada yang harus kita perbaiki. Lihat tadi hudan linnas. Quran itu menjadi petunjuk buat kita sebagai umat manusia. Allah ajarkan nabinya, la tuharrik bihi lisanaka, jangan engkau gerakkan lidahmu membaca Quran lita'jala bihi, untuk kau cepat-cepat paham. Bukan begitu caranya, enggak begitu gayanya, konsepnya. Pelan-pelan, slow but sure. Setahun 1 juz, alhamdulillah. Jika Ramadan ini kita fokus 1 juz saja kita paham, 1 juz saja, insya Allah bisa. Karena 1 juz itu 10 lembar. 1 juz 10 lembar, kecuali juz 30. Berarti kalau setiap hari 1 lembar, insya Allah 10 hari selesai. Tapi kan kita bukan punya 10 hari, 30 hari. Jika kita hitung malam kita 8.30 sampai 4.40, udah berapa jam? 8 jam. 8 jam malam hari ngapain? Ya itulah, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Dapat nih ayatnya, poinnya dapat, hidayahnya dapat apa? Jangan gerakkan lidahmu membaca Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Kenapa? Lanjut ayat berikutnya, ayat 17. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakan. Biarkan Allah yang membuat kita faham. Tapi ada steps yang harus kita kerjakan. Seperti halnya kita menanam benih. Kita mau tanam pohon. Ada media tanah, kita lubangin, masukin benihnya, tutup lagi, siram. Oke? Itu sudah kita kerjakan.
Apakah proses dia tumbuh itu kita harus perhatikan setiap detiknya? Tidak. Tapi kita dapat pelajaran apa? Ternyata benih itu tidak bisa tumbuh kecuali hanya pada malam hari. Coba antum perhatikan. Benih tidak akan tumbuh di siang hari, benih hanya tumbuh di malam hari. Wahai yang ingin menggunakan malamnya bersama Quran, insya Allah kita tumbuh bersama Quran. Caranya adalah Allah melihat seserius apa kita akan gunakan malam-malam Ramadan kita. Ketika Allah sudah melihat, oh ternyata fulan bin fulan dia serius. Dia berdiri sholat malam, dia on semalam suntuk, dia baca Quran, dia tadabbur Quran. Kata Allah, tugas kamilah yang membuat orang ini faham. Tapi melihat keseriusannya dia. Tapi tak serius, asal malam ngantuk, asal malam tidur, asal malam 8 jam tidur yang sehat. Terus bagaimana Allah ingin membuat kita bisa paham? Wong kita aja nggak serius. Tapi kan Ustaz, tapi kata Allah, yang pinter ngeles kan kalian juga. Yang tahu alasan-alasan, yang memberikan alasan kalian juga. Buktinya apa? Cukup 23 tahun Rasulullah bersama Quran, 30 juz dalam dada beliau. Cukup 23 tahun. 13 tahun ketika Nabi di fase Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Nah, mengapa kita yang 40 kali puasa Ramadan tak kelar-kelar 730? Khatamnya belum, fahamnya apalagi. Ustaz jangan kritik-kritik. Bukan kritik, bacakan ayat aja. Ustaz, tapi selama ini bagaimana? Kalau begitu kami salah dong. Enggak ada urusan salah tak salah. Urusannya kita baru tahu ayatnya. Kalau begitu, habis kita tahu ayatnya, amalkan sesudah ini nanti. Jangan bilang, terus itu orang tua kita dulu gimana Pak Ustaz? Kau mau nyalahkan orang tua kau lagi? Itu dosa nanti, durhaka. Oke, udah dapat ya? Poinnya apa? Jangan tergesa-gesa membaca Quran. Apalagi pengen cepat paham. Kalau ternyata kita nggak serius, terus gimana tiba-tiba jadi pinter? Kan nggak mungkin. Nah, ada tips Allah ajarkan dalam surat Toha ayat 114. Surat 20 ayat 114. Allah ajarkan tips yang bisa kita lakukan. Sekali lagi dalam hal ini Quran menjadi hudan linnas. Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jika kita meyakininya, berarti insya Allah sesudah ayat ini turun, surat 20 ayat 114. Surat Toha. Sesudah ayat-ayat ini turun, sesudah ayat-ayat ini kita pahami, amalkanlah. Karena itu konsekuensi. Ya. Konsekuensi orang yang baca Quran, belajar Quran, Quran harus diamalkan. Tapi apakah orang yang belajar Quran menjadi yang terbaik? Tidak, kalau dia belum ajarkan. Ayat 114. Silakan. Fata'ala Allahul Malikul Haq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ya. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu. Oke, sebelum selesai pewahyuannya kepadamu. Apa artinya? Jibril datang setiap malam Ramadan membacakan Quran. Kalau Jibril belum selesai bacakan ayat itu, kamu jangan ikutin dulu. Biarkan Jibril selesai, baru kau ikut. Maka kata Allah, jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu. Berarti selesaikan dulu Jibril bacakan ayat. Kita kan sekarang nggak ada Jibrilnya, nggak ada ustadznya, semuanya dewek-dewek, sendiri-sendiri, khatam, alhamdulillah. Kita. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Bagaimana Quran menjadi hudan? Kita sekarang sedih. Bukankah koruptor-koruptor itu semuanya orang-orang Islam? Korupsi berjamaah kita semua orang-orang Islam. Yang ditipu orang Islam, yang nipu orang Islam, yang makan benda haram orang Islam. Emang Quran nggak punya petunjuk untuk supaya umat ini? Bukankah waktu Quran pertama kali turun kepada orang-orang Arab jahiliyah, lebih bejat mereka ketika itu, tapi Quran bisa merubah mereka. Kita semakin rajin baca Quran, semakin banyak hatam Quran, kok semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah cuma katakan, jangan tergesa-gesa. Sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, ini tipsnya.
Apa tipsnya? Wa qul rabbi zidni ilma. Artinya, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. nah, nggak apa-apa kita pelan-pelan 1 juz setiap tahun, tapi yang penting bertambah. Ustaz, alhamdulillah saya udah hafal Ustaz. Tadi malam dapat 5 ayat. Terus tapi yang hilang 10 ayat. Itu bukan bertambah namanya. Hilang. Makanya dalam Quran itu sebenarnya tidak ada perintah untuk supaya kau hafalkan Quran. Nggak ada. Coba aja cek. Terus gimana Ustaz kalau yang anak-anak hafal Quran? Memang tidak ada ayat perintah untuk hafal Quran. Yang ada dalam Quran itu cuman jangan kau lupa. Itu aja. Ya sama aja. Ya beda lah. Kalau ngapal ada potensi untuk terus berusaha. Tapi kalau jangan lupa, berarti kan yang penting jangan lupa. Bagaimana jangan lupa Pak Ustaz? Ya sering-seringlah kau baca. Oke ya, sekarang kita kasih satu tes. Oke, doanya jangan lupa. Apa doanya tadi? Rabbi zidni ilma. Minta pada Allah, Quran itu ilmunya bertambah setiap tahun. Minimal dah. Oke, semua udah baca Al-Baqarah. Ramadan ini dah 20 hari, Al-Baqarah udah selesai lah ya. Insya Allah. Coba kita cek ayat 25. Ya, ini tes aja nih, tes tadabbur. Ya. Apakah ketika kita baca Al-Baqarah kemarin dengan menghayati, memperhatikan, atau cuman biasa-biasa aja? Cuman baca dan khatam. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Silakan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, cepat. Sampaikanlah. Berarti ini perintah atau cuma imbauan? Sampaikan. Kata Allah, bikin gembira orang-orang beriman. Bikin gembira orang-orang yang amal salih. Orang yang berpuasa. Orang yang memberikan makan buka puasa. Orang yang tersenyum pada rekannya. Orang yang berbuat baik. Sampaikan berita gembira ini. Siapapun yang beriman. Siapapun yang orang-orang yang berbuat kebajikan. Sampaikan berita gembira ini. Apa gembiranya? Apa berita gembiranya? Lanjut. Untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti jangan ada bapak-bapak yang bilang ke anaknya, bangun kau solat. Solat. Dah solat kau? Belum. Solat. Neraka nanti. Kalau ada bapak-bapak begitu, berarti dia tak mengamalkan ayat ini. Quran itu suruhnya sampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Ada surga buat yang beriman. Ada surga buat yang beramal solih. Mumpung surga hari ini pintunya dibuka, pintu neraka ditutup, ngapain kau ngomong ke anak-anak kau masuk neraka nanti kau? Janganlah. Anak tu lagi latihan puasa, anak tu sedang latih beramal solih. Makanya ceritakan, ayo ikut papa solat tarawih yuk, ikut ayah solat subuh yuk, biar sama-sama kita masuk surga. Kan lebih asik begitu daripada ancam-ancam neraka. Bilang ke istri, ayo mah, bareng-bareng kita ke surga. Kan enak. Nah, tapi surga yang Allah ingin ceritakan ini, surga yang nanti, bukan surga yang sekarang. Berarti spek surga yang pertama, apa kata Allah? Di bawahnya mengalir sungai. Oke ya, surga Allah peruntukkan buat yang beriman dan beramal solih, yang di bawahnya mengalir sungai. Oke. Ini coba lihat Pak Ustadz. Surga itu di bawahnya mengalir sungai. Berarti surganya sendiri di mana? Assalamualaikum. Kenapa diam? Kan di bawahnya mengalir sungai. Surganya di mana? Oh, di atas. Berarti sungai itu masuk surga atau bukan? Katanya mau masuk surga. Tapi dia bingung, nggak ada speknya. Kayak apa itu? Abang? Surga, di bawahnya mengalir sungai. Surganya di mana? Di atas. Abangnya penghuni surga itu di mana? Oh, di atas. Di atas apa? Ngapung. Terbang. Gimana?
Di surga. Terus di surga isinya apa kalau gitu? Hah? Oh, taman. Oh, taman di atas, sungai di bawah. Kenapa nggak ada gambaran surga? Kata Nabi Muhammad, apabila masuk malam pertama Ramadan, semua pintu surga dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Semua syaitan-syaitan dibelenggu. Berarti dah 20 hari pintunya dibuka. Dah masuk belum? Dah masuk. Emang bisa Pak Ustadz? Ya bisa lah. Ngapain Nabi bilang pintunya dibuka? Coba, untuk apa Nabi bilang pintunya dibuka? Kalau mau menetap di surga, ya harus mati dulu. Tapi kan kalau cuma jalan-jalan kan bisa. Sama dengan begini, siapa yang siap dipanggil Allah? Ada yang siap? Belum siap? Siap dipanggil Allah, Bang? Siap dipanggil Allah? Oh, tiap hari Allah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil? Nah, itu Allah panggil. Kenapa tak siap? Yang tak siap itu yang mungkin tak datang. Jadi kan yang harus dirubahkan sebenarnya cara pandang, mindset kita doang. Dipanggil Allah bukan berarti harus mati. Tiap malam Allah panggil supaya tahajud. Yang datang, yang bangun. Yang tak bangun, bagaimana datang? Begitu pula Nabi mengatakan pintu surga dibuka selama Ramadan. Kalau begitu jalan-jalanlah. Bagaimana? Ini barusan. Allah katakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lanjut. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya. Oke, berarti di surga nanti rezekinya apa? Buah-buahan. Siapa yang tadi malam buka puasa pakai buah? Buah apa? Mangga. Apa lagi? Apel. Udah. Macam-macam. Macam-macam. Lihat. Allah pertama kali memperkenalkan surga di Al-Baqarah. Setiap kali penghuni surga diberi rezeki buah-buahan. Allah tak bilang sayur-sayuran. Allah tak bilang gorengan. Allah bilang rezeki buah-buahan. Memang kita tak mampu untuk membeli buah-buah tiap hari. Tapi Allah punya janji. Kau nanti di surga setiap kali penghuninya diberi rezeki buah-buahan. Ayat macam ini emang tak sempat dibaca waktu awal hari pertama puasa. Bikin gembira orang-orang beriman. Gak apa-apa kita hari ini mungkin ada yang tertipu oleh 1 liter 750 mililiter. Gak apa-apa. Mungkin hari ini ada yang kecewa karena 90-92. Gak ada masalah. Tapi ingat, Allah punya janji. Setiap kali penghuni syurga diberi rezeki buah-buahan. Apa kata mereka? Hadzal ladzi ruziqna min qablu. Lanjut, Pak. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Ya Allah, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Kebayang coba, Allah baru awal Al-Baqarah aja di awal Ramadan kita baca, Allah langsung kabarin. Bahkan Allah kasih tahu, beritakan kabar gembira ini. Belum mulai puasa, baru aja mau puasa. Allah katakan, untuk yang beriman, untuk yang beramal saleh, kau akan dikasih buah-buahan. Nanti responmu adalah, ini seperti yang dahulu diberikan pada kami di dunia. Berarti kita di dunia walaupun tak bisa membeli buah-buahan. Coba bayangkan ya. Ustadz mau dikasih hadiah parcel isinya buah. Itu DKM mikir juga. Mau ngasih yang berapa? Yang ini paketnya 1 juta. Allah. Ini 500. Tak bisa. Lihat. Baru parcel. Parcel buah-buah. Sekalinya dibeliin yang pinggir jalan. Sampai di rumah Pak Ustadz, bonyok semua. Lah, ya Allah. Tapi lihat, Allah punya janji. Enggak apa-apa kau tak kasih Ustadz itu parcel, karena Ustadznya tahu ayat 25 surat Al-Baqarah. Kemudian apa kata Allah? Wa utubihi mutasyabiha. Lanjut. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Diberi buah-buahan serupa. Artinya apa? Besok buah-buahan di surga semuanya sama dengan yang di dunia. Andai semua di surga buah-buahannya beda, nanti kita ada 2 SKS pengenalan buah-buahan surga. Kan lama. Tapi karena itu Allah tekankan, Allah tegaskan diberi yang serupa. Berarti
ukurannya, rasanya beda. Tapi ya itulah, pisang di surga ya seperti yang kita tahu pisang di dunia. Apel di surga seperti yang kita ketahui apel di dunia. Buah naga di dunia sama dengan buah naga di surga, mirip iya, tapi ukuran dan rasa beda. Bagi yang tahu buah, tapi yang tak tahu buah bagaimana? Masuk surga itu buah apaan ya? Itu kalau dia mau tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, pas mau minta apa? Makanya kan berarti sekarang ini kita mengenali buah-buahan surga. Kata Nabi, kata Allah, wat-tini wa zaitun. Para ulama mencari tahu mengapa buah tin disebut duluan sebelum zaitun. Akhirnya apa? Pada sebuah kesimpulan, buah-buahan di surga semuanya seperti buah tin. Apa? Daging, kulit, isinya semua bisa dimakan. Itu buah-buahan surga. Kalau di dunia durian bijinya dibuang, kulitnya tak bisa diapa-apakan lagi kan? Digoreng bisa, dimakan tak mungkin. Tapi di surga semuanya seperti buah tin. Kenapa tadi? Kulit, daging, bijinya semua bisa dimakan. Wih, kayak mana tuh Pak Ustadz? Penasaran? Masuklah surga. Bagaimana? Iman, amal soleh. Sederhana kan? Hanya kasih tahu anak-anak. Ayah beli buah dong. Maaf nak, mahal. Beli buah delima sebiji 25.000. Apalagi buah durian. Ya Allah, sakit kepala tuh mikirin tuh. Itu kemarin ada ustaz cerita, alhamdulillah anak dibawa sama jemaah anak makan durian 3 biji 3 juta katanya. Mahal betul. Rumahnya di Bekasi, dibawa makan di Kebayoran. Yang mampu kan cuma orang-orang tertentu. Macam-macam kita ini susah. Lihat aja udah. Tapi Allah punya janji. Percaya nggak sama janji Allah tuh? Tak berhenti di situ. Bukan mengalir sungai-sungai di bawahnya saja. Diberikan buah-buahan. Kata Ibnu Qayyim, nanti buah delima di surga kulitnya dapat menaungin 10 orang. Besar. Karena kata Rasulullah, nanti kalian di surga, ukuran tinggi badan kalian dan postur kalian seperti ayah kalian dahulu Adam. Situna zira'an, 60 hasta. Berarti sepatu yang ukuran 44 di depan itu tidak kepake bro di surga. Enggak kepake. Ngapain koleksi 25 sepatu di rumah? Apa manfaatnya? Mubazir. Kasihkan ke orang. Itulah kita kadang. Karena yang kita mungkin belum tahu urusan surga. Surga inilah yang mampu membuat orang-orang ini yang hanya pikirannya dunia doang, dia bisa robah cara berpandang dia. Makanya bulan Ramadan pintunya sedang dibuka. Jalan-jalanlah, kelilinglah di dalamnya. Caranya dengan membaca cerita-cerita surga dalam Quran. Lanjut Pak Adat. Di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Oke, apa arti pasangan yang disucikan? Langsung dalam benaknya, bidadari. Kenapa Tuhan mengatakan mutahharatun, pasangannya disucikan? Apa arti disucikan? Yang bisa jawab boleh pulang. Apa arti disucikan? Suci dalam debu. Apa arti pasangan-pasangan yang disucikan? Apa bang? Halal. Oh, kalau yang haram tidak disucikan namanya. Emang nanti bidadari itu kita nikahin? Kan enggak. Emang ada penghulu? Kan enggak. Itu buat kamu. Apa arti disucikan? Hah? Apa katanya? Tidak ada saling iri dan dengki. Mantap. Berarti kalau istri-istri di dunia tidak saling dengki dan iri, berarti rasanya surga itu. Abang mau nikah lagi, adik carikan. Nah, tak ada dengki. Ya kan? Surga enggak itu? Tapi kan belum surga. Mana ada yang begitu sekarang? Dulu pun tak ada. Ayo, apa lagi? Tidak haid. Kata ibu di belakang, saya tak haid berarti saya pun tidak haid. Iya tak haid tapi menopause. Jadi di surga besok tidak ada haid. Di surga besok tidak ada buang air kecil. Di surga besok tidak ada buang air besar. Itu namanya mutahharatun. Oh, baru tahu kami Ustaz. Bukan baru tahu, baru turun ayatnya. Kenapa Al-Baqarah aja kita belum mampu untuk pelan-pelan memahaminya? Ustaz nggak usah nyindir-nyindir lah, ngomong aja lah Ustaz, ceramah aja lah, nyindir-nyindir dari tadi. Pak, tadabbur Quran itu dia harus begitu.
Kalau kita cuma baca hatam, akhirnya hatam tapi tak faham. Coba kita bertanya, apa artinya? Oke, jika tidak ada haid, jika tidak ada buang air kecil, tidak ada yang buang besar, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada jengkel, kira-kira besok di surga ada keringat enggak? Berkeringat enggak kita di surga? Ada apa enggak? Hah? Terus bau asam. Tahu dari mana, bos? Kata Ustadz pula. Besok kita di surga, istri-istrinya nggak ada yang keringetan? Ada. Justru kata Nabi, berkeringat penghuni surga seharum misk, kasturi. Coba sekarang istri-istrinya, ya tidak bau balsam, alhamdulillah, tapi bau pelosa, bau minyak kayu putih. Di surga nggak ada. Di surga itu sudahlah tidak ada yang buang air kecil, buang air besar, dan kentut pun tidak ada di surga. Tapi yang ada kata Nabi, berkeringat. Hanya saja keringatnya berbau misk, kasturi. Tertarik yang begitu? Surga. Surga, bos. Makanya kata Rasulullah, nanti pasangan-pasangan kita di surga, buat yang khusus yang laki-laki, likullin minhum zaujatan. Setiap laki-laki di surga nanti diberi hadiah Allah 2 bidadari. Ibu masuk Pak Ustaz? Belum. Kalau ibu 1 orang jadi 3. Terus apa? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap bidadari itu ada 70 dayang-dayangnya. Gimana bang? Cocok? Berapa dayang-dayang abang punya? Bidadari 2, dayang-dayang 140. Ngapain Pak Ustaz banyak-banyak? Allah sebut dalam Yasin. Buka Yasin ayat 55. Ada Pak Ustaz? Ada. Yang rajin baca Yasin biasanya kalau ada orang mati. Yang baca Yasin malam tahlilan malam Jumat, tapi ternyata lewat-lewat aja ayatnya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Ya Ustaz, ya kami rajin baca Yasin dulu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Khatam. Yang disukai dari Yasin oleh orang-orang Indonesia 1 kata, kun fayakun. Kenapa? Dah mau habis. Lihat ayat ini. Artinya, ayat 55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka lagi bersenang-senang. Lihat. Sibuk tapi senang. Coba, sibuk senang. Orang rata-rata sibuk itu nggak mau diganggu. Tapi di surga, syughul tapi fakih. Sibuk tapi sumringah. Sibuk model apa? Sibuk yang membuat penghuninya happy. Ayat sesudahnya. Coba Pak, Bang, bisa kebayang nggak sekarang? Tadi berapa bidadari? 2. Berapa dayang-dayang? Nah, abang di atas apa tuh? Di atas apa? Kata Allah, mereka bersama pasangan-pasangannya di tempat yang teduh, berbaring bersama mereka. Ngapain? Nah, lanjut sendirilah. Masa cuma ngobrol? 142 bro. Astagfirullah. Apa istighfar? Janganlah. Mana ada syaitan? Mau berpikirkan sekarang kemana-mana, pikirannya kemana-mana, nggak ada masalah. Tidak ada syaitan di bulan Ramadan. Nggak mungkin liarnya aneh-aneh. Kalau dengan ibu di rumah kan cuma seorang. Itu pun kalau dia tak ke majlis taklim. Kalau dia pergi majlis taklim, sendirilah kita lihat tembok. Tapi di surga tidak. Ngapain ya Pak Ustadz? Itulah kesibukan yang menyenangkan. Kata Abdullah bin Abbas, kesibukan menyenangkan penghuni surga adalah ketika bersama para bidadari. Ngapain Pak Ustadz?
Lanjut sendirilah. Abang, ngapain bang? Bidadari 2, kanan kiri. Dayang-dayang 140. Gimana? Ngobrol doang. Lah, tidak bisa dia berimajinasi. Ini Yasin bos, Yasin. Asal dibaca Yasin, tak apalah yang diingat. Kenapa kita tak tadabbur Quran? Kan tadi Al-Baqarah baru 1 ayat, Yasin baru 2 ayat. Ayat yang berikutnya, apa yang didapat oleh penghuni syurga sedang di atas ranjang bersama bidadari? Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Kenapa buah-buahan lagi? Karena memang kita tuh miskin tuh tak bisa beli buah-buahan terus. Ini paling bisa tuh gorengan aja. Lihat janji Allah tuh, lihat janji Allah, buah. Coba masing-masing, bisa kalau kita ngelis nama-nama buah, bisa berapa buah kita sebutkan? Itu kalau dia tahu. Kalau nggak tahu, dalam otaknya cuma sayur, bawang putih, bawang merah, kacang adas. Itu kayak orang-orang Yahudi. Makanya Allah bilang, apapun yang mereka inginkan, mereka akan dapatkan. Kata Syekh Shinqiti, mereka pengen apa? Datang. Misalnya tadi di bawah tuh ada mengalir sungai-sungai kan, dia pengen airnya dibawa aja ke atas. Boleh. Tapi karena surga yang sudah 20 hari dibuka pintunya, kita nggak tertarik untuk keliling-keliling, makanya ayat-ayat kayak begini nggak ada apa-apanya. Gimana sekarang? Udah ada sedikit gambaran surga? Oke, pertanyaan diulang. Tadi kan? Sungai di bawah, surga di atas. Oke? Di surga ada apa berarti? Ada ranjang. Ada dipan. Di atas dipan ada siapa? Saya dulu lah bidadari. Kalau nggak ada antum kan kita bidadarinya. Ada antumnya bersandar, berbaring dengan bidadari. Bidadarinya bayangin aja, nyuapin anggur bos. Anggur yang nggak pakai biji. Ya salam. Ustaz kok bawa kita kemana-mana? Tidak ada syaitan di bulan Ramadan. Kalau yang aneh-aneh mikirnya liar kemana-mana, bukan karena syaitan, bukan bawaan dia. Oke, sekarang pahami dipannya. Oke ya, kita ke Al-Ghasyiyah. Kita pahamin ranjangnya nih, ranjangnya. Al-Ghasyiyah. Fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Ayat 13 kan? Oke, dari ayat berapa tuh? Yang tadi fi jannatin 'aliyah 10. Al-Ghasyiyah surat nomor 80. 80 berapa? 88. Silakan. Mereka dalam surga yang tinggi. Oke, fahami, surga tinggi. Kenapa Allah harus kasih tahu surga tinggi? Karena Dajjal bisa ngasih surga. Dajjal bisa ngasih antam. Makanya kalau sekarang ditipu-tipu antamnya itu, Dajjal lebih hebat lagi nipunya. Benar. Dajjal bisa bangunkan orang tua kita dari kubur. Dajjal bisa turunkan hujan. Dajjal bisa tumbuhkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau surganya rendah di tanah, itu bukan surga yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan surga itu pasti tinggi. Ingat baik-baik. Allah sudah cerita, kalau surganya nempel dengan tanah di bawah, berarti bukan surga yang Allah janjikan. Lanjut. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Terus. Di sana ada mata air yang mengalir. Oke, satu. Di sana ada pula dipan-dipan yang ditinggikan. Oke, berarti kita tadi surganya tinggi, dipannya di mana? Dipannya di mana? Ditinggikan. Oke? Sungai di mana? Sungai di bawah, surga di atas. Dipannya ditinggikan. Berarti kalau dipan besok ditinggikan, yang menopang dipan ini apa? Jangan bilang bambu di pik 2. Gak ada itu. Terus ada orang kafir datang ke Nabi Muhammad.
Muhammad, Anda jangan mengadi-ngadi. Kalau benar Anda omongin dipan itu besok ditinggikan, diangkat begini, saya mau istirahat, mau tidur, bagaimana caranya? Itu orang kafir nanya, padahal dia orang kafir. Tapi karena dia dengar ada Quran dibaca, dia tanya, Muhammad, bagaimana saya mau istirahat kalau dipan itu ditinggikan? Tahu apa jawabannya? Gimana caranya? Coba, adalah imajinasi sedikit-sedikit. Nah, gimana? Gimana? Itu ayatnya tuh. Mana ayatnya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ayat berapa? 17. Apa artinya? Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Begitu caranya. Ini kan pertanyaan jawaban dari yang pertanyaan tadi. Pernah naik unta Pak Haddad di Arafah? Gimana caranya? Perlu naik lift? Perlu pakai bambu? Pakai apa? Untanya turun. Berarti setiap kali penghuni syurga ingin naik ke dipan itu, dipannya turun. Ini nggak pakai remote. Andai ada remote, ntar ada yang jualan baterai. Cobalah imajinasi itu lihat, syaitan tidak ada di bulan Ramadan. Jadi setiap kali penghuni syurga pengen istirahat, itu dipan turun. Terus ngapain? Naik. Terus diangkat lagi sama Allah. Kenapa diangkat? Kan di bawahnya sungai, bos. Terus kita di mana, Ustaz? Jalan-jalan pinggir sungai. Ya, coba imajinasikan aja lah. Sebesar apa dipannya Pak Ustaz? Dan masih banyak pertanyaan. Tadi buah-buahan yang kita dapat, ada pohonnya apa enggak? Kalau pertanyaan itu muncul, Ar-Rahman menjawab, Al-Haqqah menjawab, Al-Waqi'ah menjawab, As-Safat jawab, Sot jawab, semuanya Allah ceritakan di Quran. Anda pengen buah, disebut surga itu surga, karena dedaunan surga itu menutupi kita sampai tak melihat matahari. Tidak pula kedinginan dalam Al-Insan. Nanti kata Allah, dimudahkan bagi penghuni syurga untuk memetiknya. Bayangkan bersama bidadari, dipetikin tu anggur, disuapin di di mulut kita. Ya salam. Basyir. Kabarkan berita gembira ini. Supaya adalah sedikit gambaran. Jangan dunia melulu. Akhirnya di 10 terakhir kita singkirkan dulu sebentar dunia kita. Fokus di malam hari. Kejar apa yang sudah Allah janjikan. Wallahu a'lamu bissawab. Waktunya dah habis, maaflah ya tak bisa jalan-jalan lagi. Jalan-jalanlah sendiri. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.